Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class. This week, we will continue our discussion, still focus on the classes of verb, and we will discuss about three types of verb that are complex transitive, and then intensive, and the last one, prepositional verb. And the part 1, we have already discussed about the type of transitive verb, intransitive verb, and detransitive verb, and now we will continue that. So you can look at my slide here. We will learn about the characters of the verb and also the formula or the pattern of the verb, and there are some exercise here as usual to help me translate this lesson and to help you to understand more our discussion. I will use two languages here, Indonesian and English. Okay, the first one is intensive verb. Intensive verb is called as a relational or linking verb or copula verb. If you relate to Jim Miller's book, there are two types of verb, copula and non-copula. But based on Linda Thomas, it is divided into 6 One of them is intensive verb. Contoh-contoh intensive verb itu ada berbentuk to be. Jadi biasanya kalau kamu bilang istilahnya to be, kalau di sini itu namanya intensive verb. Dan intensive verb itu juga bisa berbentuk seperti linking verb atau copula verb lainnya seperti seems, appear, look, taste, become, dan lain-lainnya. Ciri-cirinya intensive verb itu dia akan diikuti oleh sesuatu yang disebut dengan subject complement. Apa itu? Seperti ini. Contohnya adalah became. Nah, became ini akan diikuti oleh noun atau pronoun yang mana dia akan relates back to, mengacu lagi ke belakang yang ada di sebelum kata kerja. Di sini yang ada di sebelum kata kerja adalah Sally. Maka a doctor itu relates back to Sally. Makanya a doctor itu disebut sebagai subject complement. Jadi intensive verb itu adalah verb atau kata kerja yang mewajibkan adanya subject complement. Yang mana subject complement itu kita tidak menyebutnya objek ya, karena kalau objek itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh action. Tapi di sini a doctor itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh kata kerja became, tapi dia hanya relates back to what preceded the verb. Di sini juga ada contoh kedua, he seems happy. Di sini ada subjeknya he, kemudian ada kata kerjanya seems. Seems di sini dikatakan intensive verb because sesudah seems ada adjective happy. Happy ini fungsinya menerangkan kondisinya he. Makanya happy di sini disebut subject complement dan dia relates back to he. Nah, jadi setiap kata yang muncul sesudah sebuah kata kerja dan kata tersebut mengacu kembali ke subjeknya itu disebut dengan subject complement dan verbanya disebut dengan verba intensif. Ini tadi yang saya jelaskan contohnya seperti di sini, teman-teman bisa baca kata a doctor, kata happy, kata in the garden yang muncul setelah intensive verb, yang muncul setelah linking verb, muncul setelah to be, muncul setelah copula verb, istilah lainnya itu disebut sebagai subject complement. Dia bukanlah objek, oke? Dia bukanlah objek, tapi dia adalah sesuatu yang menjelaskan subjek, sesuatu yang menjelaskan kata yang muncul di sebelum intensive verb. Yang ini yang muncul sebelum intensive verb seperti Sally, he, dan they ini muncul di sebelum intensive verb, maka dia disebut subjek kan? Makanya kata-kata yang muncul di sesudah intensive verb seperti a doctor, happy, in the garden ini dikatakan sebagai subject complement. Itu tipe yang pertama. Oke, ini adalah slide berikutnya. Slide berikutnya berisikan tentang formula dari intensive verb pada sebuah kalimat. Kita anggap
kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, maka kita bagi dua menjadi NP dan VP. Untuk predikatnya tentu akan kita lebih perdalam. Salah satu bentuk predikat itu kalau dia diisi oleh verb berbentuk intensive verb. Kalau dia berbentuk intensive verb, seperti apa polanya? Seperti ini. VP-nya berbentuk V intense. Jadi intensif itu kita singkat dengan intense. Dia akan diikuti oleh SC. SC ini sebut dengan subject complement. Maka yang bisa mengisi subject complement itu apa saja? Dan apa saja yang bisa mengisi verb intensif? Kalau verb intensif yang tadi kita udah bahas, yang masuk ke dalam copula verb, linking, atau relational, itu masuk ke dalam intensif atau to be. Sedangkan kalau subject complement itu bisa berisi noun atau pronoun, bisa juga berbentuk adjective, bisa juga berbentuk prepositional phrase. Oke? Ini pola-polanya yang bisa mengisinya. Dan di sini verb intensif itu berfungsi sebagai predikat, sedangkan kata-kata yang muncul di sesudahnya kita sebut sebagai subject complement, sedangkan kata-kata yang muncul di sebelumnya itu adalah subject. Okay. There is also exercise here. This is the exercise 1. I give you 3 sentences. These 3 sentences contain intensive verb. But you have to find out, you have to identify and analyze why do you say that, why do we say that as intensive verb, what is the indicators, what is your reason, and you need to draw it. Ya, kalau bisa mulai digambarkan diagram pohonnya, coba analisis bentuknya dan functionnya. Bentuknya sesuai dengan pola yang tadi, sedangkan kalau functionnya mana yang menjadi subjek, predikat, dan subject complement. Oke, tipe yang kedua, kata kerja yang kedua adalah complex transitive. Complex transitive verb. Kalau di sini ada transitive, transitive itu berarti kata kerja itu butuh objek, ya kan? Kalau di transitive kemarin butuh 2 objek, yang di dalamnya ada direct object dan indirect object. However, complex transitive verb itu requires 2 elements. Requires 2 elements to complete the verb phrase. However, one of them is direct object and the other one is not indirect object. Itu bedanya. Kalau di transitive direct dan indirect, tapi kalau complex transitive one element is direct object. Oke, kata kerjanya butuh objek. Satu lagi adalah object complement. Nah, ingat, kalau tadi ada istilahnya subject complement, berarti sesuatu yang relates back to subject, sesuatu yang menerangkan si subjek. Kalau sekarang object complement. Nah, berarti dari kata-katanya kita bisa mengindikasikan object complement means something yang muncul di sesudah objek, dia relates back to object. Makanya dikatakan object complement, oke? Nah, di sini teman-teman bisa lihat object complement itu biasanya disingkat dengan OC atau OC. Dia adalah objek atau sesuatu yang muncul sesudah direct object. It relates back to the direct object itself. Dia menerangkan si direct objectnya. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh object complement itu bisa berbentuk noun phrase. Ada juga yang berbentuk prepositional phrase. Ada 3 contoh yang saya berikan di sini. The voters elected Mary president. Di sini ada verb atau kerjanya elected, memilih. Kalau di transitive, sesudah kata kerja ada direct, ada indirect. Direct itu adalah apa yang dilakukan oleh si kata kerja, sedangkan indirectnya adalah penerimanya. Ya kan? Jadi kalau direct itu adalah what, sedangkan indirectnya adalah to whom. Kalau di sini elected kata kerjanya, kemudian apa yang dipilih? What? Berarti directnya ya, directnya adalah Mary. Di sini Mary berfungsi sebagai direct object. Hanya saja kata yang muncul sesudah Mary, presiden, itu bukanlah indirect object, karena kan Mary bukannya diserahkan ke presiden. Presiden itu bukan penerima. Berarti dia bukan indirect object. Di sini dia berfungsi hanya sebagai relates back to Mary. Jadi para voters memilih Mary untuk menjadi presiden. Makanya presiden di sini dikatakan sebagai object
complement. Sesuatu yang muncul di sesudah objek yang menjelaskan maksud si objek itu sendiri. Objeknya di sini adalah direct object. Kita lihat lagi contoh yang kedua. George stood the lamp on the table. Kata kerjanya adalah stood. Apa yang diberdirikan adalah objeknya, direct object, the lamp. Kemudian the lamp-nya ini bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Itu disebut sebagai object complement. Makanya on the table di sini adalah object complement. Ini bukanlah indirect object ya. Sekali lagi, karena kalau indirect object itu berarti kita bisa artikan si penerimanya. Sedangkan di sini tidak cocok. On the table itu tidak menerima apa-apa, tidak menderita apa-apa. Contoh berikutnya, you made Kate angry. Made di sini kemudian ada direct object. Made di sini ada direct objectnya cat. Kemudian Kate itu bagaimana? Cat itu bagaimana keadaannya? Something yang seperti apa? Kita butuh object complement. Di sini object complementnya adalah angry, marah. Dialah kata yang menjelaskan, yang merelate kepada cat. Oke. Kemudian yang terakhir ada John thought Kate a fool. Di sini ada kata kerja thought. Direct objeknya yang dipikirkan di sini adalah orang atau pronoun yang bernama cat. Kate ini bagaimana keadaannya? Nah, keadaan itu digambarkan dengan kata a fool. Jadi a fool di sini berfungsi sebagai object complement, yaitu kata atau objek yang berfungsi relates back to direct object. Karena itu dikatakan ini sebagai complex transitive. Kata kerja yang butuh dua elemen, yang pertama direct object, kemudian object complement. Oke, ini adalah bentuk penjabaran dari contoh-contoh tadi. Kata elected itu dikatakan sebagai complex transitive verb karena dia requires, dia butuh satu direct object yaitu Mary, kemudian dia butuh penjelasan tentang Mary. Orang-orang memilih Mary untuk apa? Nah, untuk menjadi presiden. Maka presiden itu sebagai penjelas tentang objek atau direct object. Maka dikatakan presiden sebagai object complement. Kemudian George meletakkan lampu atau memberdirikan lampu di mana? Nah, on the table. On the table itu menjelaskan kondisi lampu. Maka on the table sebagai object complement, the lamp sebagai direct object. You made cat angry. Yang dibuat marah siapa? Adalah cat. Maka cat itu dikatakan sebagai direct object. Dan bagaimana keadaannya cat? Dia marah. Maka marah itu sebagai object complement. Nah, kombinasi ini disebut sebagai kalimat-kalimat yang mengandung complex transitive verb. Nah, ini yang tadi saya ingatkan di awal, harus hati-hati dan bisa membedakan antara complex transitive verb dengan detransitive verb. Kalau detransitive verb, dia hanya terdiri dari direct object dan indirect object. Apa yang dilakukan oleh verba dan kepada siapa diberikan benda yang dilakukan oleh verba. Contohnya, saya memberikan hadiah ke kamu. Saya memberikan hadiah ke kamu. Memberikan adalah actionnya. Yang diberikan itu apa? Hadiah kepada siapa? Ke kamu. Bisa dua pola kalimat. Saya memberikan hadiah ke kamu atau saya memberikan kamu hadiah. Nah, kalau dia ada preposisi atau indirect objectnya berbentuk preposition, nah itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan kebingungan antara complex transitive verb dengan detransitive. Ini contohnya. George stood the lamp on the table. Di sini ada preposition, ya kan? Contoh yang kedua, she gave a jumper to Oxfam. Kepada Oxfam juga ada preposition. Kadang-kadang kalau kita nggak teliti, kita nggak bisa membedakan mana nih. Oke, ini ada objek, ada preposisi, ada objek. Oke, ditransitif aja. Padahal teman-teman harus lebih teliti. Kalau di sini a jumper itu adalah something-nya, something yang diberikan, maka dia adalah direct object. To Oxfam itu adalah penerima,
maka di sini ada preposisi kemudian si penerimanya, dan dia bisa dibolak-balikkan posisinya. She gave a jumper to Oxfam, she gave Oxfam a jumper, dan tidak merubah makna, maka dia adalah di transitive karena itu terdiri dari direct dan indirect. Tapi kalau misalnya di sini ada preposisi on the table, ada preposisi, ini nggak bisa kita serta-merta bilang dia sebagai indirect object. Harus dicek dulu. Bisa nggak dibolak-balik? George stood the table the lamp. Maknanya berubah. Berarti dia bukanlah di transitive. Maka dia adalah complex transitive verb. Karena dia butuh direct object dan object complement. Kebetulan object complementnya berbentuk prepositional phrase, ya. Kebetulan, tidak selalu. Jadi complex transitive verb itu tidak selalu berbentuk ada preposisinya. Ingat aja contoh yang sebelumnya kan ada you made me angry. Nah, itu adalah contoh paling simple dari complex transitive verb. Jadi you made me angry, me itu sebagai objek, me itu keadaannya bagaimana? Angry. Nah, maka itu adalah complex transitive verb. Jadi tidak selalu ya complex transitive verb itu memiliki preposition. Kadang-kadang ada, dan ketika dia ada, teman-teman harus lebih jeli lagi. Dia bukanlah di transitive verb. Jadi harus lebih aware di sana. Oke. Kemudian itu ya, itu mengenai catatan penting dalam complex transitive verb. Kalau formulanya seperti apa? Kalau sebuah sentence itu mengandung complex transitive verb, maka sentence-nya kita akan bagi dua dulu, menjadi subject dan predikat, NP dan VP, kalau dia ada subjeknya ya. Usually ada subjek, walaupun ada beberapa sentence yang tidak ada subjeknya. Ketika predikatnya akan kita bagi lebih detail lagi, maka predikatnya akan kita bentuk menjadi VP. Mana VP-nya harus diidentifikasi dulu. Kebetulan VP-nya dalam bentuk V complex. Kalau dia V complex, maka cabangnya harus dibagi 3. V complex, kemudian cabang DO, kemudian cabang OC, yaitu direct object, kemudian object complement. Jadi kalau misalnya dulu dikatakan setiap cabang pada diagram pohon itu selalu dibagi 2, tidak selalu, ada pengecualiannya. Kapan? Ketika ini contohnya, VP-nya dibagi 3. Sama juga dengan ketika kamu ketemu VD transitive, yaitu kata kerja yang mewajibkan 2 objek, maka cabangnya pasti akan 3. VP-nya itu dibagi menjadi V complex-nya sendiri, kemudian direct object dan indirect object. Kalau yang di sini complex transitive verb juga sama, V complex-nya 1, direct object-nya 1, object complement-nya 1. Dan yang bisa mengisi direct object itu adalah noun phrase. Atau pronoun ataupun noun, pokoknya intinya dia kata benda. Sedangkan object complement itu bisa diisi oleh variasinya agak banyak, bisa noun phrase, bisa berbentuk noun atau pronoun, atau prepositional phrase seperti yang tadi on the table, atau adjective phrase. Jadi boleh ada adjective yang juga menemani objek, yang mengisi, lebih tepatnya yang mengisi object complement, seperti yang you made me angry tadi, di situ adalah adjective angry-nya. Itu formulanya. Apakah ada exercise-nya? Ya, ada exercise-nya. I give you 2 sentences containing complex transitive verb, but you have to prove it. Why do we say that as a sentence containing complex transitive verb? You have to find out the reason, you have to find out the indicators, you have to find out the characters, sehingga kamu bisa meyakinkan diri kamu ternyata benar ini adalah complex transitive verb. The last types of the verb based on Linda Thomas adalah prepositional verb. Apa itu prepositional verb? Di mana verb requires a prepositional phrase in order to complete the verb itself and in order to complete the sentence. Prepositional phrase, ingat, prepositional phrase berarti ada preposisi, kemudian setelah itu harus diikuti oleh noun or pronoun, karena dia adalah prepositional phrase. Yang bisa mengisi prepositional phrase itu hanya preposisi plus noun phrase, hanya itu aja. Noun phrase-nya nanti bisa diisi oleh noun atau pronoun.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat, berarti prepositional verb itu adalah verb yang mewajibkan adanya preposisi, dan kemudian setelah preposisi itu wajib lagi ada objek, ya. Objeknya tentu berbentuk noun phrase atau noun atau pronoun. Nah, ada beberapa kata kerja yang wajib atau requires preposition, itu diantaranya adalah glance, lean, refer, dan lainnya. Yang contohnya seperti ini: glance at, lean on, refer to, agree with, wait for, believe in. Itu adalah kata-kata kerja yang wajib ada preposisi. Nah, kalau kata kerjanya setelah diikuti dengan preposisi, itu belum selesai menjadi prepositional verb. Karena prepositional verb itu harus verb plus prepositional phrase. Maka harus ada 3 kombinasi di dalamnya. Ada verb, preposition, kemudian noun atau pronoun. Contohnya di sini adalah Sally lean on the table. Kalau di sini cuma berhenti pada Sally lean on, kalimatnya menjadi tidak lengkap. Atau Sally lean saja, verbnya tidak lengkap, kalimatnya pun juga tidak lengkap. Jadi di sini supaya dia menjadi lengkap baik kata kerja ataupun kalimatnya, harus ada 3 komposisi: kata kerja, preposisi, dan noun phrase atau noun saja atau pronoun yang bisa mengisinya. Sama aja, boleh. Dan di sini sesuatu yang menemani preposition itu, yang muncul di sesudah preposition itu, kita menyebutnya dengan istilah object preposition atau prepositional object. Jadi boleh ya, object of preposition atau prepositional object. Kalau di buku Linda Thomas digunakan istilah prepositional object atau singkatannya PO. Bukan pre-order ya, tapi PO-nya prepositional object. Kalau ada ketemu dengan istilah object of preposition, ya sama aja, kan itu tinggal dibolak-balik aja. Nah, notice-nya di sini apa? Sometimes preposition itu ada yang bentuknya sama dengan adverb, ya. Jadi ada sesuatu nih, ternyata ini adverb, tapi bisa juga jadi preposition atau sebaliknya. Contohnya apa? Seperti behind, between, across, without, dan banyak lain-lainnya yang preposisi bisa juga, dia juga bisa sebagai adverb. Ini kurang lebih sama seperti minggu lalu, yang mana kata itu ternyata bisa jadi adverb, bisa menjadi adjective, atau bisa juga menjadi preposition. Nah, bagaimana cara kamu membedakannya? Kalau preposition harus diikuti oleh noun or pronoun. Ya, itulah fungsinya preposition karena dia konektor. Konektor antara sesuatu dengan sesuatu, tapi yang terakhirnya itu wajib noun atau pronoun. Makanya itu dikatakan preposition. Kalau tidak ada noun atau pronoun di sesudahnya, maka dia bukanlah preposition, dia adalah adverb. Karena adverb tidak butuh objek, sedangkan preposition wajib ada objek. Preposition itu wajib memiliki tadi yang istilah sebelumnya, object of preposition atau prepositional object. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya ketemu sesudah kata kerja terus ada preposisi, maka itu bukanlah preposition yang berfungsi sebagai preposition pembentuk prepositional phrase. Itu hanyalah preposition yang fungsinya sebagai adverb. Oke? Jadi preposition sama adverb itu kadang-kadang bentuknya sama, tapi kalau dia preposition, dia pasti ada noun atau pronoun di sesudahnya. Kalau tidak ada noun atau pronoun, maka dia berfungsi saat itu sebagai adverb. Oke, jadi bentuknya mirip tapi ternyata dia tidak sama. Di sini, ini keterangannya yang saya tulis dalam bahasa Inggris. Preposition itu harus diikuti oleh noun atau pronoun karena dia adalah konektor. Dan itulah yang menyebabkan noun atau pronoun tadi dikatakan sebagai PO atau prepositional object. Sedangkan kalau adverb, dia tidak butuh objek. Nah, prepositional verb ini dia harus ditemani oleh preposition. Makanya sesudah verbnya harus ada preposition, setelah itu harus ada objek, bukan adverb yang mirip dengan preposition. Jadi teman-teman harus aware di sana. Kalau misalnya ketemu kata kerja, kemudian ada yang mirip dengan preposition, tapi tidak ada objek sesudahnya, itu tidak bisa menjadi prepositional verb. Karena prepositional verb itu harus 3 paket sekaligus. Saya contohkan di sini, preposition yang mirip dengan adverb itu adalah across. Laba-laba itu merangkak menyeberangi meja makan. Menyeberangi, across.
dia menjadi konektor antara kata kerja dengan objeknya. Maka di sini across adalah preposition, dan di sini crawls menjadi prepositional verb. Kenapa? Karena dia ada verb, ada preposition, ada objek sesudahnya. Tapi kalau contoh kedua, I have to swim across, saya harus berenang menyeberang. Maka di sini ada preposisi across, tapi di sini dia bukanlah sebagai preposisi. Kenapa? Di sesudahnya tidak ada objek. Jadi hanya verb dan preposition saja yang mirip dengan preposition. Berarti dia bukanlah preposition. Dia adalah adverb. Adverb yang mirip dengan preposisi. Oke, jadi teman-teman harus lebih aware lagi untuk hal ini. Catatannya di sini berarti adalah yang dimasukkan sebagai prepositional verb itu adalah verb yang harus diikuti oleh prepositional phrase. Berarti ada preposition dan object atau object of preposition. Oke, untuk formulanya. Nah, ini formulanya. Nah, ini dia formulanya. Kalau sentence itu mengandung kata kerja preposisi, maka kita ibaratkan sentence itu kita bagi dua, subject dan predikat, maka NP dan VP, dan VP-nya akan kita buat per detail seperti ini. VP dibagi menjadi V prep atau V preposition. Jadi prepositional verb ini disingkat menjadi V prep plus PO ya, prepositional object atau object of preposition. Siapa yang bisa mengisi PO? Di antaranya adalah PP. Oke, hanya satu, yaitu prepositional phrase. Prepositional phrase itu formulanya seperti apa? Ini dia, preposition plus noun phrase. Noun phrase bisa terdiri dari satu kata saja, atau satu pronoun saja, atau lebih dari dua kata, tapi tetap bersifat nomina. Oke, nah exercise-nya juga ada, exercise 3. Di sini kamu harus mengidentifikasi tipe-tipe verba apa saja yang terkandung dalam 10 kalimat ini. Kita udah bahas 3 exercise, right? Sudah ada 3 tipe dari kata kerja. Ada intensif, ada complex transitive, kemudian prepositional verb. Coba diidentifikasi di sini mana yang wajib harus ada prepositional phrase, mana yang wajib ada object direct object plus object complement, mana yang di dalamnya ada copula verb. Nah, yang keempat, ini ada exercise lagi. Ini supaya lebih mantap mengenai istilahnya. Apa sih? Coba dijawab. Ada 6 pertanyaan, salah satunya seperti apa sih nama dari kata kerja yang wajib memiliki objek prepositional atau PO. Nah, coba diingat-ingat lagi. Ini dibuka lagi materi minggu lalu untuk menjawab exercise 4 ini. Nah, exercise berikutnya ini kita ambil semuanya. Jadi semuanya ya, ini kayaknya semuanya. Betul. Ini semuanya. Kita udah bahas 6 tipe dari kata kerja. Coba teman-teman tentukan, identifikasi dulu mana yang masuk tipe transitive, intransitive, ditransitive sampai prepositional verb. Kemudian gambarkan diagram pohonnya, buktikan dari diagram pohonnya. Oke, itu aja exercise-nya. Bukan itu aja, ada 5 exercise-nya. Semoga bisa dikerjakan di rumah. Harus dikerjakan di rumah supaya kamu lebih paham lagi materinya. I think that's all about our lesson this week. Thank you for watching my video. I really hope that you can understand our lesson and you keep interested in our topic. Ya, itu aja sih dari saya. Thank you and bye-bye.